supaya kita bisa berbelas kasihan terhadap orang lain yang melampaui kepentingan diri sendiri dan menutup pintu yang terbuka bagi keinginan, kenyamanan, bahkan kebebasan diri sendiri. Namun juga dapat membuka pintu yang tertutup bagi diri orang lain terhadap pemberitaan Injil dan pembaruan hidup. Teks yang kita baca dari Injil Yohanes pasal 17 itu sebetulnya kalau kita melihat konteksnya kurang tepat untuk dijadikan teks di dalam kita membahas tema ini. Mengapa demikian? Sebab teks-teks yang kita bahas ketika kita melewati Paskah itu biasanya teks-teks yang berkaitan dengan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Teks yang mengupas berbicara tentang kenaikan dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat dari Yohanes pasal yang ke-17, kita melihat bahwa teks itu terjadi sebelum Yesus ditangkap. Jadi sebelum Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga. Tapi saya tidak mempermasalahkan teks ini sebab ini sangat relevan dengan tema kita dan juga nanti ada kaitannya dengan yang mau kita bahas pada saat ini, mau berikan kesempatan tertinggi bagi orang lain untuk menerima Injil di atas kepentingan diri kita sendiri. Maka jika kita melihat doa dari Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, jika kita melihat dari Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, itu ada sedikit perbedaan walaupun esensinya sebetulnya adalah sama. Di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, kita melihat bahwa Yesus lebih menekankan kepada penyerahan secara total kepada Bapa. Pergumulan yang begitu berat yang dihadapinya akhirnya menggiring Yesus untuk berserah total kepada Bapa di surga. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, kita melihat doa Yesus yang begitu panjang untuk murid-muridnya. Doa yang bukan mengarah kepada kepentingan diri tetapi kepentingan orang lain. Dalam hal ini adalah murid-muridnya. Padahal Yesus saat itu sedang bergumul dengan pergumulan yang berat. Secara logika mestinya dia berdoa supaya dia terbebas dari segala penderitaan, segala pergumulan, segala kesulitan. Dia ingin supaya dia bisa keluar dan hidup di dalam kenyamanan, di dalam keamanan, dan kenikmatan. Itu yang terjadi biasanya. Jika kita sedang bergumul dengan apapun juga itu, kita akan cenderung berdoa sifatnya inside, ke dalam. Tolong Tuhan, lepaskan saya, kuatkan saya, berikan hikmat agar saya bisa mengatasinya. Jadi fokusnya kepada diri sendiri, dan itu manusiawi. Tapi yang menarik bagi Yesus adalah ketika dia bergumul dengan cawan yang begitu berat, dia justru tidak melihat kepada kenyamanan, tapi dia mendoakan murid-muridnya. Doa yang bersifat outside. Dan ini tentu satu sikap yang luar biasa. Dan ini terkait dengan doa Paulus dan Silas ketika dia di dalam penjara, ketika dia dipasung oleh karena memberitakan Injil. Sehingga kita bisa melihat dua penekanan yang agak berbeda dengan Injil-Injil sinoptik. Kalau di dalam Injil Yohanes lebih ditekankan kepada pemeliharaan Allah
atas umat percaya. Kalau kita lihat doa Yesus yang begitu panjang di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17, itu intinya adalah bagaimana Tuhan Yesus menekankan supaya Bapa di surga memelihara kesatuan gereja, kesatuan murid-muridnya, supaya di dalam kesatuan itu berita Injil tersebar keluar. Maka jika kita gabung kedua aspek ini, kita gabung dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka izinkan saya memberikan satu gabungan yang demikian. Yesus punya relasi yang begitu kuat, begitu khusus dengan Bapa di surga. Dia punya hubungan yang begitu spesial dengan Bapa di surga sehingga dia berani dan mau menyerahkan diri secara total kepada Bapaknya. Hasil dari penyerahan total ini adalah doa yang bukan untuk dirinya, tapi doa untuk murid-muridnya, untuk gerejanya, supaya murid-muridnya, gerejanya bersatu dan punya kekuatan untuk berjuang melayani dan memberitakan Injil. Ini rangkuman yang kalau boleh saya rangkum dari dua teologi yang berbeda dari Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Yesus begitu dekat dengan Allah, dan kedekatan itu menghasilkan satu doa yang tidak egosentris, tapi doa untuk orang lain. Dan inilah yang disebut sebagai teologi pengutusan, bukan teologi pelarian. Saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama menghidupi teologi ini, bukan teologi yang melarikan diri, tapi teologi yang mengutus. Siapapun kita adalah murid Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan kita juga dituntut pada akhirnya memuridkan orang lain dan mengutus. Dan inilah yang sangat menarik, sangat indah ketika kita bisa menggabungkan teks-teks di dalam kitab suci sebagai satu kesatuan yang integral, tidak terpisah satu dengan yang lain. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya berkaitan dengan supaya Tuhan Bapa memberikan kekuatan untuk diutus, memberitakan Injil, melayani manusia, dan membawa mereka kepada Bapa supaya diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini terbukti di dalam sejarah. Kita melihat bagaimana para penginjil, murid-murid Tuhan Yesus, setia di dalam pekabaran Injil, dilindungi dari kuasa si jahat. Walaupun kita sadar, kita juga melihat bahwa mereka tidak kebal terhadap yang namanya aniaya. Murid-murid Tuhan Yesus di sepanjang abad dan di segala tempat tidak kebal dengan yang namanya aniaya, kesulitan, pergumulan, sakit penyakit, bahkan kematian. Tapi di dalam Alkitab kita melihat bahwa mereka selalu dilindungi dari kuasa si jahat. Artinya adalah kuasa Kristus yang bangkit, kuasa Tuhan Yesus yang naik ke surga, itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari semua kuasa manapun di dalam dunia. Dan itu menyertai mereka di dalam mereka melayani dan mengabarkan Injil. Maka ketika kita diutus oleh Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, dan selanjutnya aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Artinya dia menyertai, tinggal di dalam kita sampai akhir zaman. Dan dia yang tinggal itu punya kuasa yang jauh lebih tinggi dari siapapun juga. Dan ini terbukti oleh Paulus dan Silas. Maka mari kita masuk di dalam Kisah 16. Saya akan mulai dari ayat yang ke-9.
ayat yang ke-9 dari pasal yang ke-16. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Paulus melihat ada panggilan dari Makedonia untuk pergi ke sana. Maka Paulus dalam perjalanannya dia pergi sampai dengan di kota Filipi. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita bernama Lydia yang kemudian dia bertobat oleh sabda firman Tuhan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dan yang berikutnya dia bertemu dengan seorang wanita yang mengikuti Paulus dan berteriak. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini kan baik ya. Ada seorang wanita, seorang hamba yang mempunyai roh tenung dan dia tentu punya majikan. Dia mengikuti Paulus dan terus berseru, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tentu ini bagi saya ini hal yang baik. Tapi justru mengapa Paulus menegur dan berkata, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Sesuatu hal yang kelihatannya baik, tapi di mata Paulus, justru Paulus menegur dia, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Sama ketika Petrus melarang Tuhan Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem. "Tuhan, jangan pergi ke Yerusalem. Engkau akan mati di sana." Itu baik. Tapi apa kata Tuhan Yesus? "Nyala engkau iblis dari hadapanku." Justru teguran yang baik itu disikapi dengan negatif. Nah, ini tentu satu hal yang menarik untuk kita lihat. Mengapa Paulus mengusir seorang perempuan yang memuji Allah, mengatakan bahwa Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Nah, ternyata latar belakang pujian ini itu bukan kepada Allah pencipta langit dan bumi, tapi kepada siapa? Kepada ilah-ilah yang pada saat itu sedang juga dipuji oleh orang-orang yang bergerak di dunia hitam, katakanlah begitu. Sehingga ketika perempuan ini mengatakan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan, itu tidak sedang menuju kepada Allah pencipta yang disembah oleh Paulus, yang menciptakan alam semesta, tetapi lebih kepada dewa yang mereka yakini juga memberikan jalan keselamatan kepada mereka. Dan atas pimpinan Roh Kudus, Paulus sadar hal itu, maka dia menegur dengan keras, "Demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Dan seketika itu juga keluarlah roh itu dari perempuan. Dan ketika itu terjadi, Tuhan yang empunyasi perempuan itu tidak terima, tentu akan mengurangi penghasilan. Maka dia memfitnah Paulus, dia membawa kepada pembesar dan mengatakan, orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang-orang Yahudi. Dan pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara yang paling tengah dan membelenggu mereka dalam pasungan yang kuat. Paulus akhirnya masuk ke penjara oleh orang-orang yang merasa terganggu oleh pemberitaan Injil.
Ini tentu menjadi pergumulan bagi Paulus. Pemahaman iman kita tentang Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha kuasa, itu akhirnya membuat kita berlaku sesuai dengan iman yang kita yakini. Kita meyakini Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa, maha adil, maha kasih. Maka iman kita keluar sesuai dengan keyakinan itu. Dan itu yang kita hidupi. Tapi pada faktanya tidak selamanya kita mengalami kebaikan Tuhan secara real. Tidak selamanya kita mengalami kemahakuasaan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab ada banyak hal yang kita seolah-olah tidak mengalami kasih Tuhan, tidak mengalami kebaikan Tuhan, tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami penyertaan Tuhan. Saya sudah 4 kali berdoa untuk orang yang sakit, yang minta sembuh. 3 di Jakarta, 1 di Kudus. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya mengimani Engkau berkuasa. Sembuhkan semua penyakit. Tolong sembuhkan orang ini. Itu iman saya. Tetapi ketika iman itu bertemu dengan satu realitas, tidak selalu sinkron. Karena 4 orang itu akhirnya meninggal. Lalu di dalam diri saya, apakah saya tidak bisa memanggil kuasa Tuhan? Apakah doa saya kurang berkuasa, atau Tuhan yang tidak berkuasa? Nah, ini pergumulan. Atau ketika kita menghadapi kesulitan yang begitu mengerikan. Saya banyak kasus kesaksian ketika tahun 98 banyak kerusuhan di Jakarta. Ada satu keluarga yang anaknya dibantai, istrinya dibantai. Tinggal dia seorang diri dan 1 anaknya. Begitu dia trauma, lalu dia pindah ke luar kota. Dia sangat sedih hati sekali. Sementara yang lainnya tidak mengalami apa-apa. Bebas dari segala siksaan yang membuat dia kemudian trauma. Iman dia mengatakan Allah itu maha kasih. Iman dia itu mengatakan Allah itu maha baik. Tapi kita ketemu dengan realitas itu, dia kemudian bergumul. Di mana kebaikan Tuhan? Sama dengan yang Paulus dan Silas alami barangkali. Paulus memahami, meyakini bahwa Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu yang dia layani tentu akan melepaskan dari semua yang dia kumpulkan ketika dia bekerja bagi Tuhan. Tapi justru saat ini Paulus dan Silas berada di dalam penjara dan terpasung, tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan memuji Tuhan. Apa artinya panggilan Makedonia? Apa artinya Tuhan memanggil dia ke Makedonia kalau pada akhirnya dia harus terpasung di dalam penjara? Mungkin di dalam benak Paulus ini akhir dari pelayanan dia sebagai seorang penginjil. Dia dipasung di penjara, sampai kapan akan lepas dia tidak tahu. Mungkin Paulus berpikir, inilah akhir dari hidupku, dari pelayananku. Apakah demikian Tuhan? Ketika Engkau memanggil aku untuk menjadi penginjil bagi bangsa-bangsa, aku harus mengakhiri dengan cara seperti ini. Dan ini mungkin pergumulan dari Paulus. Tetapi Paulus sungguh bisa melihat bahwa cara Tuhan seringkali berbeda dengan cara
yang dia bayangkan. Paulus sedang menjalani satu rangkaian perjalanan yang turun ke bawah untuk kemudian dia bisa naik ke atas. Sama seperti Yesus Kristus yang dia melakukan perjalanan turun ke bawah sampai yang terendah-rendahnya, kemudian dia naik ke atas, dimuliakan oleh Bapa di surga. Jalan turun bagi Paulus harus dia jalani, harus dia lakukan, harus dia hidupi, supaya pada saatnya dia mendapatkan kemuliaan dari Bapa, bukan sekedar dari apa yang dia lakukan, tetapi dari hasil penginjilan yang dia lakukan. Maka Paulus di dalam kondisi yang seperti itu, mungkin dia tertekan, mungkin dia sangat depresi. Tapi kita lihat Paulus justru memuji Tuhan dan berdoa. Saya nggak tahu apa yang Paulus doakan. Dan ketika Paulus memuji Tuhan dan berdoa dengan keras, semua orang mendengar pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan gempa di dalam penjara yang membuat Paulus dan Silas terbebas dari belenggu yang memasung kakinya. Apakah ini akibat doa dari Paulus? Saya tidak bisa atau tidak berani menjamin itu doa dari Paulus. Apakah ketika Paulus berdoa memuji Tuhan, lalu Tuhan memberikan gempa itu kepada ruangan di sekitar penjara? Saya tidak berani mengatakan itu sebagai doa dari Paulus. Sebab kita nggak tahu Paulus berdoa apa. Apakah Paulus berdoa, tolong Tuhan lepaskan belenggu saya dan hancurkan pintu-pintu penjara? Atau Paulus sedang berdoa, tolong Tuhan kuatkan saya dan ajar saya untuk setia kepada Tuhan? Atau Paulus sedang berdoa, tolong Tuhan selikan mata para pembesar kota Filipi supaya apa yang mereka kerjakan atas diriku itu salah? Kita tidak tahu. Tapi Alkitab mencatat Tuhan memberikan gempa. Dan itu hal yang baik bagi Paulus untuk melarikan diri, untuk membebaskan diri, untuk bisa lari dan terbebas dari suasana penjara yang sangat tidak mengenakan. Tapi yang menarik bagi kita, Paulus tidak lari. Paulus tidak lari. Mengapa dia tidak lari? Paulus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Paulus memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan ketika dia berada di dalam penjara. Suatu hal yang mungkin sangat sulit untuk kita lakukan ketika kita bergumul, kita sedang berada di dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, sesuatu hal yang sangat sulit. Dan itu sesuatu yang luar biasa jika kita bisa melihat Paulus memuji Tuhan dan berdoa. Tentu dia mengalami Tuhan, mengalami pengalaman dengan Tuhan. Mari kita bandingkan dengan Yusuf misalnya. Yusuf sejak awal hidupnya dia pada posisi yang cukup baik, sampai pada satu saat dia harus terpuruk sampai di dalam penjara dan mengalami pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi dia tidak pernah mengeluh dan dia tetap setia kepada Tuhan sampai dia pada akhirnya mencapai tingkat yang tertinggi di kerajaan Mesir. Mengapa demikian? Saya yakin Yusuf mengalami Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Dia mengalami bagaimana Tuhan itu baik,
menyertai dan tidak pernah meninggalkan dia. Di dalam kondisi apapun Yusuf merasakan pengalaman dengan Tuhan. Dan itu yang membuat dia sangat kaya dengan pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Daniel di tengah-tengah pergumulannya harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ke dalam kandang singa. Daniel tetap berdoa. Ancaman untuk jangan berdoa selama 30 hari tidak dianggap oleh Daniel. Daniel tetap berdoa walaupun ada ancaman dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, andai itu diberikan kepada kita, tidak boleh berdoa selama 30 hari, mungkin kita akan bersyukur. Tidak dilarang saja kita mungkin sulit berdoa, jarang berdoa, apalagi dilarang untuk berdoa. Kedua tokoh ini mengalami Tuhan, betul-betul mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir, Tuhan yang nyata, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, sehingga pengalaman itu tidak menggoyahkan tekad mereka untuk tetap mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, mari kita bandingkan dengan konsep mengalami Tuhan di dalam perkembangan saat ini. Ketika orang mengatakan dijamah oleh Tuhan, disentuh oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah pada jatuh, pada geletak. Apakah itu sebuah pengalaman dengan Tuhan secara rohani? Saya pikir belum tentu. Nah, maka mari kita bersama-sama hari ini belajar mengalami Tuhan secara real, secara nyata di dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu seperti gelombang televisi dan radio. Dia ada di sekitar kita saat ini. Kita harus melihat, merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Maka ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan, dia sedang meng-on-kan televisi, sehingga dengan klik itu, dengan doa itu, maka gelombang itu menjadi kelihatan. Dengan doa itu kita melihat kehadiran Tuhan. Yang seringkali kita alami, termasuk saya, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan secara real. Kita tidak merasakan kebaikan Tuhan secara real karena kita tidak meng-on-kan televisi. Maka mari kita hari ini seperti Paulus dan Silas, kita terus gerakan hidup yang berdoa dalam konteks situasi yang seperti apapun. Kita jangan miskin oleh pengalaman-pengalaman rohani. Kita harus kaya dengan pengalaman rohani. Masalahnya, mengapa kita miskin dengan pengalaman rohani? Sebab kita tidak mau masuk ke dalam penjara. Kita nggak mau masuk ke dalam gua singa. Kita nggak mau masuk di dalam wilayah yang membuat kita harus menangis dan bergumul. Dan mengapa kita nggak mau masuk ke area yang membuat kita bergumul? Kita inginnya hidup di dalam kenyamanan, kenikmatan, sehingga kita tidak melihat begitu banyak orang-orang yang membutuhkan Injil. Satu kesaksian singkat, ini jujur saya alami, bahwa kami memang hati-hati untuk mengabarkan Injil di tempat saya. Mengapa? Sebab itu akan mengancam keselamatan kami dan gereja. Ketika kami menginjili, yang jadi taruhannya saya, keluarga, dan mungkin gereja. Dan ini yang kemudian membuat kami tidak begitu giat di dalam penginjilan. Jujur, ketika ada tugas besok hari Jumat, ada doa bagi penginjilan, kami itu bergumul. Kami mau laporkan apa? Sebab memang jujur kami jarang sekali menginjili.
bersaksi kepada orang lain, mengabarkan Injil. Mengapa demikian? Karena ketika kami mengabarkan Injil, bersaksi, risikonya penjara, risikonya gua, singa, risikonya api yang menyala-nyala, risikonya keamanan, kenyamanan, kenikmatan kami sebagai gereja, sebagai keluarga terancam. Itu yang kemudian membuat kami mungkin miskin di dalam penginjilan, miskin di dalam pengalaman rohani. Mengapa demikian? Mari kita lihat Roma 11 ayat yang ke-36. Ini satu rangkaian yang bagi saya sangat menarik. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mengapa kita tidak mau masuk ke dalam wilayah yang adalah penjara, gua singa maupun api? Sebab siklus ini sudah diubah. Siklus sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia sudah diubah. Sesuatu dari saya, oleh saya, dan kepada saya. Dan ini real, betul-betul menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang Kristen. Siklus dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia sudah kita pelintir, kita ubah menjadi dari saya, oleh saya, dan kepada saya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, jujur arahnya selalu kepada saya, kepentingan saya. Seberapa saya dapat dari apa yang saya lakukan. Dan jika Paulus melakukan prinsip ini, ketika Paulus melihat dari saya, oleh saya, dan kepada saya, maka tentu tidak akan ada penginjilan, tidak ada pertobatan di kota Filipi. Tapi kita bersyukur bahwa Paulus konsisten dengan apa yang dia tulis kepada jemaat di kota Roma, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus punya kesempatan untuk melarikan diri, untuk keluar dan masuk kembali di dalam zona aman, zona kebebasan. Dia ada kesempatan yang seluas-luasnya untuk kembali kepada dunia nyata yang dia ingin hidupi dan dia jalani. Tetapi tidak bagi Paulus. Dia memilih tetap di dalam penjara. Dia tetap ada di situ dan menutup pintu keterbukaan, menutup pintu kebebasan dan kenikmatan, kenyamanan yang dia akan alami ketika dia lepas dari penjara. Dia tutup semua itu dan dia buka kembali kesempatan untuk menginjili dan mempertobatkan kepala penjara. Dan ketika dia mengubah konsep itu dan dia tetap konsisten dengan apa yang dia tulis kepada jemaat di kota Roma, maka yang terjadi adalah kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Bukan sekedar ada satu keluarga yang bertobat, tapi Tuhan dimuliakan lewat doa Paulus, pujian Paulus, dan sikap hati Paulus. Jadi dua-duanya dapat. Dari Paulus, dirinya Paulus, Tuhan dapat. Tuhan dimuliakan lewat sikap, karakter, dan cara pandang Paulus melihat pergumulan. Dan yang kedua, Tuhan dimuliakan ketika ada satu keluarga yang bertobat di kota Filipi. Dan itu Paulus baru sadar, oh ini toh ternyata Tuhan memanggil aku ke Makedonia, ternyata ini toh ternyata.
Ada satu keluarga yang Tuhan sudah siapkan untuk mengenal Tuhan. Apa jadinya jikalau Paulus lalu meninggalkan penjara? Maka misi Tuhan memanggil dia ke Makedonia akan terhempas dan tidak akan ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup Paulus. Maka saya rindu hari ini mari kita bersama-sama untuk melaksanakan dua target itu. Satu, mari kita muliakan Tuhan di dalam hidup kita dengan karakter, sikap, pikiran yang betul-betul dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan itu diwujudkan di dalam hidup yang memberi buah. Ada seorang bernama Brother Levren untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini. Dia tinggal di Perancis. Satu saat dia berkata begini, aku sangat sibuk. Aku gak ada waktu untuk berdoa. Secara khusus berdoa kepada Tuhan. Tapi mulai pagi sampai malam aku berdoa kepada Tuhan dalam aktivitas-aktivitas yang aku lakukan. Dia berkata begini, pada waktu pagi saat aku membuka mata, aku berdoa, Tuhan, bukakanlah mata dan pengertianku untuk melihat kebenaran-Mu. Ketika aku mandi, aku berdoa, Tuhan, sucikan aku, basuh aku dengan darah-Mu. Ketika aku memakai baju, aku berdoa, Tuhan, kenakanlah aku baju kebenaran-Mu. Ketika aku makan pagi, aku berdoa, Tuhan, biarkanlah jiwaku lapar dan haus akan firman-Mu. Ketika aku menyapu, aku berdoa, Tuhan, bersihkan hatiku menjadi ruang kudus-Mu. Ketika aku mencuci pakaian, aku berdoa, Tuhan, nyatakanlah kalau ada yang kotor dalam hidupku. Ketika aku mulai memasak, aku berdoa, Tuhan, kiranya imanku panas dan menyala-nyala untuk melayani Engkau dengan tiada jemu. Dan ketika aku mengurus anak-anak kecil, aku berdoa, Tuhan, biarlah aku tetap menjadi anak-Mu oleh kemurahan dan anugerah-Mu. Ketika aku sakit, aku berdoa, Tuhan, ajar aku lebih mengerti apa arti sakit bagi kemuliaan-Mu. Dan ketika aku pada akhirnya harus tidur, dia berkata, Tuhan, bawalah aku ke rumah-Mu jika aku tidak bangun lagi. Maka untuk setiap pekerjaan yang harus aku kerjakan, aku memanjatkan doa sesuai dengan apa yang aku hadapi. Dan inilah saya pikir hidup yang mengalami Tuhan, sama seperti Paulus. Dia mengalami Tuhan dan dia nyatakan itu di dalam doa pujian yang tiada hentinya dalam setiap kesempatan. Amin.